Kisah mistis Gunung Tugel Purwokerto, tempat pemuja dan ritual dukun yang dikenal angker. Gunung Tugel terletak di Purwokerto, menyimpan misteri sejarah yang sempat ramai menjadi perbincangan masyarakat, terutama terkait banyaknya bangunan kosong yang terbengkalai, hingga menjadi tempat angker karena tak ada yang menempati. Namun, sebelum saya lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe gratis, like gratis, komen gratis, dan share gratis. Jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Misteri sejarah Gunung Tugel Purwokerto menjadi mitos bagi warga di Kabupaten Banyumas. Selain dianggap sebagai tempat mistis, banyak disebut pula lokasi tersebut sebagai tempat pemujaan dan aktivitas ritual dukun. Gunung Tugel yang berada di Kelurahan Karangklasem, Kecamatan Purwokerto Selatan, memiliki kisah tersendiri. Gunung Tugel Purwokerto berdasarkan mitos yang berkembang, disebutkan jika pada zaman dahulu kala, ada salah satu tokoh pewayangan yang tengah berjalan melintasi Jawa Tengah. Namun tersandung ketika melangkahi Gunung Slamet. Seketika itu, pecahan Gunung Slamet terlempar hingga ke wilayah Banyumas, dan menjadi Gunung Tugel ini. Adapun mitosnya sejarah Gunung Tugel ini berdasarkan cerita dari orang terdahulu. Sejarah Gunung Tugel ini diceritakan bahwa ada tokoh pewayangan zaman dulu yang melewati Gunung Slamet, kata Babeh Berto, salah satu warga setempat yang tinggal di wilayah Gunung Tugel Purwokerto. Dia menjelaskan jika zaman dahulu dalam kisah pewayangan itu ada tokoh yang bernama Bima, ingin melangkah ke arah timur lalu terhalang Gunung Slamet. Akhirnya tersandung dan pecahannya sebagian terjatuh di wilayah ini. Makanya diberikan nama Gunung Tugel. Jadi Gunung Tugel patahannya dari Gunung Slamet. Itu sejarah mitosnya, ungkapnya. Babeh Berto merupakan salah satu warga yang sudah tinggal di wilayah Gunung Tugel Purwokerto sejak tahun 1980-an. Dia pun mengalami ketika wilayah tersebut masih berupa jalan tanah hingga saat ini menjadi jalan nasional. Babeh sudah mulai tinggal sejak tahun 1980, langsung di lokasi Gunung Tugel sampai sekarang bertempat tinggal di sini. Adapun cerita di tahun 80, Babeh sempat mengalami situasi di lingkungan Gunung Tugel ini. Dari jalan kecil, jalan rayanya masih tanah, hingga sekarang jalan ini sudah jadi jalan besar dan menjadi jalan nasional, katanya. Babeh Berto ini juga mengatakan sejarah bangunan yang berada di dalam kawasan Gunung Tugel itu. Dia mengatakan bahwa milik sebuah instansi pemerintahan dan luasnya sekitar 10 hektar. Lahan tersebut mulai difungsikan sebagai tempat pelatihan transmigrasi sejak tahun 1990, di mana instansi pemerintahan itu ingin mengaktifkan lokasi Gunung Tugel untuk sebuah kegiatan bekerja sama dengan instansi pemerintahan lain. Jadi ada dua kerjasama antara dua institusi pemerintah untuk mengaktifkan lokasi di Gunung Tugel. Kegiatannya untuk memberikan pelatihan atau pembekalan untuk para peserta transmigrasi ke Jawa Tengah. Pembekalan hanya berlangsung selama 5 tahun, 1990 sampai 1995. Dan sejak saat itu kegiatannya pelatihan berhenti sampai sekarang, ujarnya. Banyaknya informasi yang menyebut jika tanah yang berada di Gunung Tugel ini merupakan tanah milik mantan Presiden Soeharto. Ia pun mengungkapkan jika sepengetahuan dirinya selama ini, tanah tersebut merupakan milik sebuah instansi. Mengenai status kepemilikan tanah di Gunung Tugel, sepengetahuan saya sejak tahun 1980, memang milik instansi pemerintahan sejak awal. Tapi kalau di bawah tahun 80, Babeh kurang begitu paham. Milik yang disebut tadi Soeharto atau pemerintah. Tapi sejak tinggal di sini tahun 80 itu milik instansi pemerintah. Bukti tersebut ada plang di pinggir jalan, ujarnya. Sementara terkait keadaan di dalam Gunung Tugel sendiri, ia menjelaskan jika bangunan tempat pelatihan transmigrasi itu sudah tidak lagi digunakan semenjak tahun 1995 hingga sekarang. Meski demikian, ia pun tidak menampilkan jika suasana mistis begitu terasa ketika malam. Dia menjelaskan meski bangunannya yang terbengkalai di dalam lingkungan Gunung Tugel terbengkalai, namun tak ada kegiatan ritual ataupun tempat tinggal dukun seperti beberapa informasi yang beredar hingga saat ini. Disebut-sebut digunakan sebagai tempat ritual, tidak ada sebenarnya. Secara realnya tidak ada.
Itu hanya rumah percontohan untuk calon transmigrasi nantinya, untuk mengelola lahan di luar pulau sana. Jadi aman-aman saja, ujarnya. Dia pun menjelaskan fungsi dari beberapa bangunan yang berada di tempat pelatihan transmigrasi Gunung Tugel Purwokerto, di mana di awal masuk akan terdapat gerbang masuk Gunung Tugel. Kemudian beberapa meter setelah masuk terdapat musola untuk memudahkan pemeluk agama Islam menjalankan ibadah. Musola dibangun bersama dengan gedung-gedung tempat pelatihan calon transmigrasi, ujarnya. Di seberang musola terdapat tower penampungan air bersih. Setelah itu ada gedung untuk memberikan pembekalan kepada calon transmigrasi bagaimana cara memelihara kambing dan sapi. Bentuknya seperti kandang ternak. Setelah melalui pintu trali, selanjutnya ada gedung utama yang digunakan untuk para peserta transmigrasi memulai kegiatan pagi harinya, seperti absensi dan lain-lain. Sebelahnya terdapat ruangan-ruangan kelas untuk memberikan ilmu pelajaran. Gedungnya di tengah, tak jauh dari situ ada semacam tempat makan bersama. Mereka diberikan pendidikan transmigrasi selama 3 bulan. Jadi selama itu mereka tidak pulang. Jadi selesai diberikan pendidikan, mereka kemudian diberangkatkan ke lokasi mereka inginnya di mana, ujarnya. Ke arah barat lagi, lanjutnya ada contoh rumah transmigrasi. Rumah yang nantinya mereka tempati saat berada di daerah transmigrasi, di mana rumah tersebut berbentuk separuh tembok dan separuh kayu. Dalam beberapa konten disebut sebagai rumah dukun. Dulu ada 10 rumah berjejer, sekarang sisa 2 rumah. Yang lainnya sudah hancur termakan usia. Adapun rumah ini juga dulu fungsikan untuk menginap, jelasnya. Terkait cerita sebelum dibangun tempat pelatihan transmigrasi Gunung Tugel, dijelaskan Babe Berto jika sempat ditemukan mayat korban pembunuhan. Namun kejadian tersebut sekitar tahun 1985. Bahkan dirinya berserta aparat keamanan yang mengevakuasi mayat tersebut. Melangkah lebih ke barat lagi, terdapat bekas kandang ayam, tempat mengajarkan para calon transmigrasi untuk memelihara ayam. Saat ini sudah tertutup rumput rimbun, jadi tidak pernah ada ritual apapun di sini. Di sini aman-aman dan damai kok, ujarnya.